Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda senantiasa sehat, mantap, dan sukses selalu guys. Amin. Oke guys, di kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan pada bermula hari ini 1 Ramadan, dan semoga seluruh amal ibadah kita pada di sepanjang bulan Ramadan ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, pagi ini saya mau berkongsi dengan Anda tentang satu perkara yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet. Oke guys, sebelum saya membawa Anda terus kepada topik yang ingin saya kongsikan pada pagi ini, apa kata Anda yang belum subscribe channel ini? Anda yang Anda menonton channel ini guys, Anda belum subscribe, bantu saya guys. Anda subscribe di channel ini, tekan like, jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, yang pertamanya agar Anda akan mendapat notification setiap kali saya mengupload video, dan keduanya dengan Anda subscribe channel ini, maka Anda telah membantu saya, menaikkan semangat saya, memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya di dalam usaha rumah burung walet, dan akan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang. Oke guys, sudah subscribe kan? Oke, kita lanjut. Oke guys, saya mau berkongsi tentang satu situasi di dalam rumah burung walet yang mana RBW yang sudah berkembang, populasi yang banyak, mempunyai sarang yang 50, 100, 200, 300, 400, 500 dan sebagainya lah. Namun bagaimanapun, walaupun sebuah RBW itu sudah mempunyai populasi yang banyak, yang mana bila kita pikir sekali, RBW itu tidak akan bisa bermasalah lagi. Ia akan terus berkembang dan berkembang. Oke. Tetapi dia boleh berbeda, situasi dia boleh berbeda apabila kita terlepas pandang dengan beberapa perkara yang perlu kita ambil berat kepada RBW kita yang sudah berkembang. Oke, seringkali terjadi RBW yang sudah banyak populasi dia, yang sudah banyak sarang seperti mana saya sebutkan tadi, ada satu tahap ya, ada satu waktu ia akan stagnan, tidak berkembang, atau malah makin menurun, yaitu tuayan sarang di RBW itu makin menurun, jumlah sarang dia makin menurun. Mungkin pada waktu itu contoh pada waktu itu ada 100 sarang, tetapi bulan demi bulan bertukar, ia menjadi tinggal 90, 80. Begitu juga dengan RBW yang sudah padat, yang mempunyai tuayan 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo per bulan. Oke, tapi ada sampai satu masa, ada satu waktu terjadi pada, bukan semua RBW, adalah setengah RBW. Ia akan menurun dari 3 kilo ke 2 kilo, dari 2 kilo ke 1 kilo, dari 1 kilo tinggal setengah kilo, dan ada dari setengah kilo langsung tidak ada. Oke, benda ini boleh saja terjadi kepada RBW yang sudah populasi, yang mana kita anggap RBW itu tidak akan mengalami masalah lagi. Akan terjadi juga guys, sekiranya kita kurang mengambil berat dengan RBW itu. Oke, mungkin juga bila RBW itu sudah mencapai hasil yang kita harapkan, dan kita sudah biarkan, kita sudah tidak lagi prihatin, kita menganggap bahwa ya oke lah guys, sudah menjamin kita punya pendapatan bulanan. Tetapi oleh karena sikap kita yang mengambil ringan, tidak prihatin sudah kepada RBW kita, maka banyak perkara yang terjadi yang boleh menyebabkan hasil di dalam rumah burung kita akan bukan bertambah, malah bertahan, atau lagi teruk malah menurun, dan lagi teruk malah zoom. Oke, pertama sekali adalah kita kurang mengambil berat dengan RBW, yaitu kita jarang melawati, kita hanya melawat waktu menuai, atau malah 2-3 bulan sekali kita melawat, kita melihat. Oke, itu sebenarnya lawatan kita ke RBW kita sendiri, RBW pribadi, sebenarnya bagi saya sangat penting. Setidaknya guys, kalau ada sebulan sekali, oke lah. Tapi kalau ada 2 minggu sekali, lebih cantik.
atau ada seminggu sekali lagi cantik, atau ada 3 hari sekali pun lagi cantik. Cuma di sini lawatan yang saya maksudkan sebenarnya adalah pemerhatian tentang keadaan RBW kita dari luar, yaitu bangunan, adakah ia cukup selamat, tidak dibolosi oleh pemangsa, tidak dibolosi oleh maling, tidak terjadi suara mati-mati ataupun tidak ada suara karena terlalu lama kita baru melihat RBW kita, dan tidak terjadi gerak-geri burung walet di luar LMB, di luar bangunan kita. Pelik maksud saya, ia bising, berkejar-kejaran, terlalu bising seperti huru-hara. Itu harus kita perhatikan juga. Atau ia dalam keadaan yang baik-baik saja, yaitu seperti biasa, adalah 4-5 ekor bermain-main, berpusing-pusing di waktu biasa seperti selepas pukul 10 pagi. Dan pada waktu pulang petang pula dia punya walit yang kesesakan, walit yang pulang pada waktu itu sama seperti biasa. Oke, syukur, itu oke. Tetapi apabila Anda mendapati pulangnya semakin sedikit, juga kita akan perhatikan kemungkinan walit itu lewat pulang atau kemungkinan tidak pulang. Jadi itu yang perlu kita, antara salah satu manfaat apabila kita sering mengunjungi RBW kita, memerhatikan sama ada pagi atau petang. Tetapi bagi saya paling baik adalah waktu petang, yaitu kebetulan sehingga kita tunggu walit pulang supaya kita boleh lihat keadaan di luar RBW macam mana. Dan di samping itu kita boleh melihat persekitaran lah, tidak adakah burung hantu yang stay di pokok-pokok sana. Oke, tidak ada burung hantu yang stay, atau tidak ada sesuatu makhluk yang datang pada waktu petang, pada awal malam itu guys. Jadi itu pun seperti mana setelah saya katakan, bukan bermaksud apabila kita datang melawat RBW kita akan masuk sampai ke ruang inap, tidak guys. Karena ini satu kebiasaan yang buruk apabila kita sering memasuki RBW kita, sama ada membuat pemeriksaan ataupun membuat ubah suai tambah baik begitu, ataupun melihat hasil setiap masa, yaitu hasil burung menginap setiap masa. Itu adalah satu kebiasaan yang memudaratkan RBW kita. Tetapi maksud saya di sini kunjungan ke RBW kita adalah memerhatikan dari luar. Di samping itu kita juga boleh mendengar suara panggil, suara tarik, suara inap dari luar kita boleh dengar, ataupun dari bilik audio. Oke, kita boleh dengar sama ada ia berfungsi dengan baik ataupun bagaimana, ataupun sebaliknya. Karena guys, oke, apabila kita tidak memerhatikan RBW kita selalu, maka akan biasa terjadilah, yaitu serangan pemangsa, yaitu sama ada yang sudah boleh masuk ke dalam ruang inap, yaitu tikus, toke, semut, lipan, ular dan sebagainya lah, dan lipas. Oke, tetapi juga kita boleh memerhatikan pemangsa dari luar seperti burung helang, burung hantu. Karena apabila kita terlepas pandang kepada perkara ini, yaitu pemangsa, maka ia akan menjadikan RBW kita, tuayan kita, daripada 1 kilo kepada 1/2 kilo, dari 1/2 kilo kepada kosong, dan kosong kepada kosong terus. Oke, jadi itu yang kita harus elakkan. Itu satu perkara di bagian luar. Oke, di bagian dalam pula, walaupun kita selalu datang melawat ke RBW kita, macam lebih kerap lah, kita tidak boleh masuk ke dalam. Tetapi mungkin dengan memasang CCTV sama ada online. Tetapi kalau di tempat yang tidak ada line telepon, tidak ada line internet, maka kita boleh pakai secara manual, yaitu sambung secara wifi daripada dalam ruang inap, yaitu CCTV dengan telepon kita di luar seperti kedudukan begini guys. Kita masih boleh memantau selalu daripada luar, kita boleh memantau selalu di bahagian dalam di ruang inap dengan cara melihat CCTV dari luar macam ini guys. Contoh macam begini guys. Oke, di kawasan ini line internet tidak berapa clear, jadi saya tidak boleh memasangkan modem untuk internet, jaringan internet. Maka sebab itu di sini saya memasang CCTV hanya offline saja, yaitu dengan cara begini guys. Oke, itu V380. Oke, contohnya seperti begini guys. Kita sambungkan wifi.
Oke, itu CCTV dalam. Maka kita sudah oke seperti ini guys. Kita sudah lihat di bagian dalam. Lebih kurang begitulah guys. Kita boleh memantau dari luar. Jadi biasanya kita memantau di bagian di ruang inap itu dengan menggunakan CCTV ialah pada waktu malam atau awal malam, yaitu pertama sekali waktu burung pulang, dan selepas itu karena jika ada pemangsa di dalam ruang inap, maka pada waktu awal malam sekitar pukul 7 hingga pukul 8 begitu kita akan boleh dapati sudah kehadirannya, karena waktu itu dia sudah keluar daripada tempat persembunyiannya untuk mencari mangsa, untuk berkeliaran di dalam ruang inap kita jika sekiranya ada pemangsa. Jadi kita perlulah ada masa yang terluang untuk memantau RBW kita, sama ada di bagian luar ataupun di bagian dalam. Itu untuk lawatan kita yang kerap. Tetapi selain daripada itu, kita juga membuat pemeriksaan setiap sebulan sekali kan guys di dalam ruang inap itu. Pada waktu itu bila kita memantau di bagian ruang inap itu, kita akan pertama sekali apabila kita masuk ke dalam ruang inap kita jangan perhatikan dulu berapa sarang yang ada. Berapa banyak sarang yang kita boleh tuai, bukan begitu guys. Kita pertama sekali kita perlu perhatikan apabila kita melangkah masuk ke ruang inap, kesan pemangsa. Ular pula. Kesan pemangsa. Adakah kesan kehadiran pemangsa di dalam ruang inap kita, atau sebaliknya kita kena pastikan dulu itu yang pertama sekali. Karena bila saja ada pemangsa dalam ruang inap kita, maka pertama sekali kerja yang kita harus utamakan pada waktu itu adalah mencari pemangsa itu, sama ada ia tikus, tokek, semut, lipas atau segalanya. Selepas kita basmi pemangsa waktu itu, barulah kita dengan rasa tenang dengan rasa happy melihat sarang-sarang yang ada ataupun menuai, dan seterusnya membuat pembersihan kepada ruang inap kita. Guys, ini secara ringkas saja saya kongsikan kepada Anda, karena kalau saya kupas satu persatu secara terperinci maka video ini akan menjadi 1 jam ataupun 2 jam. Jadi secara ringkas saja, tetapi mungkin Anda boleh pahami. Apapun Anda boleh tanyakan di ruang komen apabila Anda ada sesuatu yang Anda kurang paham dan Anda pertanyakan, sama ada saya dapat terus menjawab di ruang komen itu ataupun saya jawab melalui perkongsian video seterusnya. Dan pembersihan selanjutnya adalah pembersihan ruang inap, yaitu apabila populasi sudah banyak di dalam ruang inap kita, maka kotoran dia, najis dia akan banyak, setiap bulan akan menebal. Dan apabila kita membiarkan najis ini menebal, maka ia akan mewujudkan udara di dalam ruang inap yang kurang sehat lah, kurang bersih lah. Ia boleh mengakibatkan yang boleh menghadirkan kutu hama, dan juga najis yang sudah menebal itu boleh menjadi tempat persembunyian segala lipas, semut, kutu-kutu hama, semua ada. Dan terutama sekali ia menghasilkan amonia yang memudaratkan kepada sarang Anda, yaitu sarang Anda akan menjadi kuning dan sebagainya. Jadi itulah antara perkara yang kita harus berikan perhatian kepada RBW kita setiap masa. Setiap masa karena kejayaan RBW kita bergantung kepada pengurusan RBW kita sebenarnya. Pengurusan bukan asal kita buat saja on perdana, kita nampak burung masuk, kita nampak burung bersarang, kita sudah abaikan. Kita setiap bulan kita hanya masuk cucuk karena dia ATM. Bukan begitu, tetapi kita perlu memberikan perhatian yang serius kepada RBW kita agar RBW kita terhindar daripada ancaman-ancaman pemangsa, kerusakan sistem audio, Twitter dan apa semua yang memudaratkan populasi, pengurangan populasi, dan juga kebersihan di dalam ruang inap. Jadi itulah antara perkara yang perlu kita beri perhatian kepada RBW kita agar RBW kita akan berkembang dengan lancar terus. Setiap masa ada peningkatan, sehingga sampai di tahapnya ia tidak meningkat sudah guys. Penuh.
Oke lah guys, rasanya sudah cukup panjang apa yang saya pupa pada pagi ini, pada puasa yang pertama ini. Nanti haus pula. Oke, sudah cukup panjang rasanya. Nanti Anda bosan melihat, nanti Anda bosan menonton. Maka sekian saja dulu perkongsian pada kali ini. Semoga bersama saya lagi pada saya akan datang. Salam.